Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat, untuk anugerah Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatan saat ini. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Biar lewat firman-Mu kami boleh memperoleh rema yang baru Tuhan. Lewat firman-Mu kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tunduk dan rendah hati. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Nehemia pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-8. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam suratnya yang pertama, Rasul Petrus menulis kepada umat Tuhan yang sedang menderita. Mereka menghadapi penganiayaan, ketidakadilan, dan tekanan karena iman mereka kepada Kristus. Namun menariknya, respon yang Petrus dorong bukanlah perlawanan atau pembalasan, melainkan penundukan diri dan kerendahan hati. Ini adalah nasihat yang radikal dan bertolak belakang dengan naluri manusia yang cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Petrus tahu bahwa kekuatan sejati orang percaya bukan terletak pada kemampuan untuk membalas, melainkan dalam kemampuan untuk tetap tunduk dan rendah hati bahkan saat dilukai. Dalam ayat yang ke-6, memulai dengan seruan untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dalam konteks penderitaan, perintah ini bukan berarti menyerah kepada kejahatan atau pasrah begitu saja, melainkan sebuah penyerahan diri yang aktif kepada kehendak dan otoritas Allah. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami, termasuk penderitaan, berada dalam kontrolnya. Menundukkan diri berarti mengakui bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik dan bahwa waktunya adalah yang paling tepat. Ketika kita merasa ingin membela diri atau membalas orang yang menyakiti kita, Petrus mengingatkan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan, biarkan Dia yang meninggikan pada waktunya. Kerendahan hati yang sejati tidak bisa dipalsukan. Itu lahir dari hati yang tunduk kepada Allah. Seseorang yang rendah hati di hadapan Allah akan dapat bersikap rendah hati kepada sesamanya, bahkan kepada mereka yang menyakitinya. Inilah yang ditekankan oleh Petrus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berbuat baiklah kepada semua orang, termasuk musuhmu. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan rohani yang sejati. Lalu dalam ayat 8-9 mengingatkan kita bahwa iblis berjalan seperti singa yang mengaum, mencari orang untuk ditelannya. Dan apa yang menjadi senjata utama kita untuk melawan? Bukan kekerasan, bukan kata-kata kasar, melainkan iman yang teguh dan hidup yang tunduk kepada Tuhan. Iblis akan menggunakan luka batin, sakit hati, dan rasa dendam untuk menarik kita keluar dari kehendak Tuhan. Tapi ketika kita memilih untuk tetap rendah hati dan bersandar pada Tuhan, kita sedang melawan tipu daya iblis. Kita menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh emosi, tetapi oleh Roh Kudus. Lalu dalam ayat yang ke-10, memberikan penghiburan yang luar biasa yang mengatakan demikian. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan tidak membiarkan umat-Nya menderita tanpa tujuan. Ia menjanjikan pemulihan, penguatan, dan peneguhan bagi mereka yang tetap setia dan rendah hati. Tunduklah kepada Tuhan, dan Ia akan meninggikan namamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan-Nya, dan Ia akan memulihkan segala luka dan penderitaanmu. Tunduk berarti berserah, melepaskan kontrol, dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik. Rendah hati berarti tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengakui bahwa tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita merendahkan diri, kita membuka jalan bagi kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Petrus juga mengingatkan bahwa kita memiliki musuh, iblis yang seperti singa mengaum, yang siap menerkam mereka yang lengah. Orang yang sombong dan mengandalkan kekuatannya sendiri lebih mudah jatuh dalam jeratnya. Tetapi mereka yang rendah hati dan berjaga-jaga akan dimampukan untuk berdiri teguh dalam iman. Refleksi kita pada hari ini, rendah hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan sejati yang lahir dari kesadaran bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa dan setia. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6-11, Rasul Petrus mengajak kita untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah, bukan karena paksaan, tetapi karena kepercayaan bahwa Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan ajar kami untuk tunduk selalu kepadamu dalam segala hal. Buanglah kesombongan yang ada dalam hati kami, dan bentuklah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, setia, dan percaya pada waktu-Mu. Teguhkan kami saat kami menghadapi pencobaan, dan mampukan kami ya Bapa untuk berdiri teguh di dalam Engkau. Tuhan ajar kami untuk tunduk dan selalu rendah hati di hadapan-Mu. Ketika kami disakiti, tolong kami untuk tidak membalas. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni dan mengikuti teladan Kristus. Kami percaya bahwa Engkau akan meninggikan dan memulihkan kami pada waktu-Mu yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.